Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore warahmatullahi buat wabarakatuh. semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat menghadirkan seseorang yang sangat spesial di sini, seseorang yang tidak asing lagi di tengah-tengah kita. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bu. Terdengar jelas Pak? Terdengar jelas. Alhamdulillah. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Alhamdulillah. Rekan-rekan dimanapun berada, pada kesempatan kali ini sangat berbahagia saya dapat menghadirkan beliau di tengah-tengah kesibukannya. Saya dapat sedikit menculik waktunya untuk berbincang-bincang seputar SPMI karena pada kesempatan kali ini topik yang akan diangkat yaitu tentang ini implementasi SPMI di masa pandemi ya Pak ya. Mudah-mudahan saya dapat menggali informasi seputar SPMI dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya akan membacakan dulu profil beliau. Walaupun sudah banyak yang tahu, tapi tidak ada salahnya saya bacakan kembali. Nama pembicara kita atau narasumber kita kali ini adalah Bapak Idris Apandi MPD. Jabatan Widya Iswara Ahli Madya, Unit Kerja LPMP Jawa Barat. Kegiatan lain, beliau adalah penulis ratusan artikel dan puluhan buku ya, pasti tidak asing lagi sosok beliau. Juga Ketua Komunitas Pegiat Literasi Jawa Barat, anggota Dewan Pendidikan Jawa Barat masa jabatan 2019-2020, berarti masih hangat ya Pak ya? Alhamdulillah. Narasumber dialog di radio dan TV lokal Jawa Barat, tim seleksi guru penggerak Kemdikbud. Oh, berarti Bapak dan Ibu yang kemarin lolos sebagai fasilitator dan guru penggerak, nanti insya Allah akan bisa berkonsultasi bersama beliau sebagai tim seleksi guru penggerak. Selanjutnya, asesor seleksi akademik calon kepala sekolah. Master Trainer Diklat calon kepala sekolah luar biasa. Pengajar Diklat penguatan kepala sekolah, narasumber peningkatan kompetensi pembelajaran, instruktur kurikulum 2013, juri lomba menulis artikel di Balai Bahasa Bandung tahun 2015, juri lomba karya tulis ilmiah mahasiswa sepulau Jawa yang diselenggarakan oleh IKIP Siliwangi, dan seabrek lain yang masih banyak yang kalau saya bacakan tidak akan habis 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Aduh, luar biasa sekali lagi saya sangat beruntung dapat berbincang dengan Bapak di sini. Begini Pak, karena ke saya suka ada yang menjapri tentang seputar SPMI, maka saya tidak ada salahnya menghadirkan Bapak, bahkan luar biasa dapat menghadirkan Bapak seputar SPMI ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa membantu Bu ya. Iya. Begini Pak, sebetulnya supaya yang belum tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu semakin tercerahkan, apa sih yang dimaksud dengan SPMI dan apa dasar hukum pelaksanaan SPMI? Ya, yang dimaksud dengan SPMI adalah bagaimana sebuah kesatuan sistem yang dilakukan oleh sekolah ya untuk meningkatkan mutunya dalam rangka mencapai 8 standar nasional pendidikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 yang telah direvisi beberapa kali ya, ada beberapa standar nasional pendidikan, diantaranya satu standar kelulusan, ya. Yang kedua standar isi, ya. Yang ketiga standar proses, ya. Yang keempat standar pendidik dan tenaga pendidikan, terus yang kelima standar pengelolaan, yang keenam standar sarana prasarana, yang ketujuh standar pembiayaan, dan yang kedelapan itu standar penilaian. Nah, pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal itu mengacu kepada pemenuhan 8 standar tersebut. Dan yang menjadi dasar hukumnya adalah Permendikbud nomor 28 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu
pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi intinya kalau kita bicara sistem berarti adalah sebuah kesatuan antar elemen yang terhubung antara satu dengan yang lainnya, ya, di mana antara satu dengan yang lainnya itu saling mendukung dan saling memberikan kekuatan antara satu dengan yang lainnya, sehingga sama-sama memberikan kontribusi di dalam peningkatan mutu satuan pendidikan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah, ya, guru, tenaga kependidikan. Jadi sangat Nah itu penting ya. semua, ya, semuanya harus menjadi sebuah sistem untuk membangun mutu sekolah yang bertahap dan berkelanjutan, gitu. Itu termasuk tujuannya juga ya Pak ya. Ya, diantaranya itu. Jadi tujuannya adalah bagaimana sekolah itu bisa mencapai atau memenuhi 8 standar 8 nasional standar pendidikan yang nasional telah pendidikan. ditetapkan oleh pemerintah, ya. Dan intinya sekolah itu bisa memiliki budaya mutu, ya. Jadi budaya mutu itu harus tumbuh dan berkembang di sekolah, ya. Mutu itu harus menjadi suatu kebutuhan, mutu itu harus menjadi urusan semua pihak, ya. Jadi peningkatan mutu itu bukan karena ada tuntutan dari atasan, ya, bukan karena ada tuntutan dari pihak lain, bukan karena ada tuntutan dari pihak luar, tetapi peningkatan mutu ini didasarkan atas kebutuhan bersama untuk membangun suatu satuan pendidikan yang berkualitas dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, begitu. Nah, kalau penting seperti itu ya Pak ya, sekarang bagaimana cara membangun komitmen dalam melaksanakan SPMI itu sendiri? Ya tentunya SPMI itu memang harus ada komitmen bersama, ya. Secara normatifnya, ya, komitmen itu dibangun dengan adanya rumusan komitmen bersama, ya, rumusan visi dan misi sekolah, ya, rumusan fakta integritas yang disusun, diketahui, disepakati, dan ditandatangani oleh semua warga sekolah. Itu tadi mulai kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, ya. Nah, terus ditindaklanjuti dengan adanya SK, ya, yang namanya Tim Penjaminan Mutu Pendidikan di Sekolah atau TPMPS, yang nantinya akan menjadi think tank-nya, yang menjadi leading sektornya, yang menjadi pusat, ya, pengembangan di mutu di satuan pendidikan itu, ya. Karena memang sekolah juga memerlukan satu tim khusus untuk bisa mengembangkan dan juga mengendalikan sekaligus bagaimana berpikir untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Nah, jadi komitmen ini, ya, harus dibangun secara normatifnya melalui adanya perumusan komitmen itu, ya. Yang kedua dengan membangun pola pikir atau paradigma warga sekolah, karena tidak cukup dengan sederet tulisan yang ada di spanduk itu, ya, yang kadang-kadang juga hanya sekedar, ya, mohon maaf ya, formalitas, gitu ya, tapi juga harus, Hanya menggugurkan ya, begitu ya. harus terinternalisasi dalam setiap jiwa atau hati para warga sekolah, sehingga apa yang tercantum di dalam komitmen itu benar-benar itu adalah satu cerminan dari komitmen yang lahir dari setiap warga sekolah itu, gitu. Tadi selintas saya dengar tim apa? TPMPS itu singkatan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. Tim Itu Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah, ya. tim, ya. Nah, itu unsurnya adalah para guru, ya. Kalau di sekolah itu kan juga ada wakil kepala sekolah misalnya, ya. Iya, Ada guru, semacam ya. tim kecil ya. Ya, ada pengurus komite sekolah. Nah, itu para elemen itu, ya, bergabung dan menjadi satu tim yang nantinya akan mengurus proses peningkatan 8 standar nasional pendidikan itu. Tetapi peningkatan mutu bukan hanya sekedar tanggung jawab dari TPMPS itu, ya.
peningkatan mutu pendidikan, tetap tanggung jawab semua warga sekolah, Seluruh warga ya, hanya dikoordinir oleh tim TPMPS. itu Jadi ya. kalau bahasa Sundana malah yang ngagubrak-gubraknya gitu, Jadi yang menjadi peranannya itu ya, yang menggubrak-gubraknya. yang menggubrak-gubrak peningkatan mutu atau penjaminan mutu di sekolah itu TPMPS ya. Nah, itu tentunya dipilih ya oleh kepala Jadi sekolah ada atau juga ditunjuk. prosedurnya ya. Ya, jadi atau misalnya di apa dibentuk atas dasar kesepakatan ya. Intinya Kesepakatan intinya seperti itu ya. itu perlu orang-orang yang memang bermental pemikir dan bermental pekerja gitu, karena nantinya akan menjadi leading sektor dalam peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan gitu, Bu. Kalau tahapan pelaksanaan SPMI itu sendiri bagaimana, Pak? Tahapan pelaksanaan SPMI itu terdiri dari beberapa tahapan ya. Yang pertama adalah pemetaan mutu pendidikan. Ya, pemetaan mutu itu dilakukan bisa melalui evaluasi diri sekolah ya atau EDS. Instrumennya itu bisa dibuat sendiri oleh sekolah ya, kalau memang misalnya sekolah sudah memiliki instrumen ya atau ingin mengembangkan instrumen sendiri silakan ya membuat instrumen sendiri. Nah, atau misalnya juga berdasarkan raport mutu yang diisi di web yang terdapat pada Kemdikbud ya, yang nantinya menghasilkan yang namanya rapor mutu ya. Jadi sekolah itu kan mengisi instrumen yang namanya PMP ya, peningkatan mutu pendidikan. Nah, instrumen PMP itu juga atau raport mutu itu bisa menjadi dasar untuk pemetaan mutu standar nasional pendidikan di satuan pendidikan itu. Nah, nanti hasil pemetaan itu akan dianalisis gitu ya, dianalisis, diidentifikasi, dan nanti masuk ke tahapan yang kedua yaitu penyusunan rencana pemenuhan mutu. Jadi misalnya nih pada standar proses nih ya, guru belum menyusun RPP edisi COVID ya, edisi pandemi, edisi pembelajaran jarak jauh misalnya ya. Nah, nanti itu disusun oleh sekolah rencana pemenuhan mutunya, misalnya melaksanakan in-house training penyusunan RPP pembelajaran jarak jauh. Atau misalnya karena sekarang itu ya kondisinya pembelajaran daring ya, sedangkan guru-guru itu misalnya masih ada yang kesulitan atau belum bisa menguasai teknologi ya aplikasi untuk pembelajaran daring, misalnya menggunakan Zoom, Webex atau Google Classroom, maka sekolah itu nanti menyusun rencana pemenuhan mutunya berupa in-house training, misalnya penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi rencana itu tidak ujug-ujug, tapi berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, tahapan berikutnya ya, yang ketiga, setelah penyusunan rencana penyusunan pemenuhan mutu, mau kapan dilaksanakannya ya, tentunya ini berdasarkan hasil telaah, hasil analisis, dan disusun berdasarkan skala prioritas. Misalnya kalau tadi in-house training PJJ ya, penyusunan RPP dan juga penguasaan aplikasi Google Classroom misalnya, itu kan sangat mendesak nih, dibutuhkan oleh guru-guru. Nah, tentunya juga harus diprioritaskan ya, misalnya pada awal tahun pelajaran 2021, misalnya bulan apa ya, misalnya jumlah pesertanya berapa orang, kalau panitianya berapa orang, penanggung jawabnya siapa, narsumnya dari mana, itu kan, terus sumber biayanya dari mana. Nah, itu disusun dalam rencana pemenuhan mutu. Nah, jadi pelaksanaan pemenuhan mutu itu didasarkan atas rencana penyusunan mutu yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, berikutnya atau yang keempat adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu. Nah, supaya untuk memastikan pelaksanaan pemenuhan mutu itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu adanya monitoring dan evaluasi. Siapa yang memonepnya?
Ya, yang memonepnya adalah bagian daripada warga sekolah itu sendiri di luar PPMPS yang bertindak sebagai penyusun rencana. Jadi pihak luar lah relatif lebih independen lah istilahnya ya. Kalau memang misalnya SDM-nya mencukupi ya, karena kan tiap sekolah itu kondisinya beragam ya, Iya, berbeda-beda. Ada karakternya yang juga beragam. gurunya banyak, ya, misalnya SD, SMP, SMA, SMK kan berbeda-beda itu Iya. ya. Kalau yang memang SDM-nya cukup representatif ya misalnya antara tim TPMPS dengan tim Monep ya bisa berbeda-beda orangnya. Tapi kalau misalnya orangnya terbatas ya dioptimalkan saja lah SDM yang ada gitu ya, karena mau bagaimana lagi. Nah, jadi pada saat Monep pemenuhan mutu itu ya, Pemonep itu menggunakan berbagai instrumen yang diperlukan Nah, ya untuk justru itu yang ingin saya tanyakan, instrumen apa saja yang dibutuhkan pada saat Monep itu, Pak? ya, pada saat Monep itu ya beberapa instrumen yang bisa digunakan antara misalnya ya berupa angket ya. Angket misalnya kalau pelaksanaannya direncana misalnya tanggal 13 Juli. Benar nggak nih tanggal 13 Juli misalnya ya? Nah, apakah Dilaksanakan tidak gitu ya? apakah ada proposal kegiatan, apakah ada jadwal kegiatan, apakah ada bahan untuk kegiatan itu, gitu kan misalnya. Apakah misalnya jumlah peserta sesuai dengan apa yang terus direncana, apakah jadwalnya memang sesuai dari jam 8 sampai jam 15 misalnya ya, Iya. gitu. Nah, terus juga bisa melalui wawancara. Jadi si pemenang itu mewawancarai panitianya, ya misalnya apa tujuannya, terus kendalanya apa, terus cara mengatasi kendalanya seperti apa. Terus juga melalui studi dokumentasi, misalnya tadi ya memeriksa proposal kegiatan atau misalnya bisa tidak Pak dilaksanakannya berjauhan misalnya karena sedang pandemi seperti ini? Susah juga ya? Maksudnya dilaksanakannya gimana, Bu? Ya pada saat monitoringnya gitu tidak sepenuhnya langsung itu, tapi karena instrumennya juga harus itu susah ya Pak ya? Oh, jadi monepnya bisa daring, bisa luring mungkin Bu ya? Ya Bisa nggak sebenarnya kira-kira? itu disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi. Karena sekarang in-house training pun kan ada yang sudah dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. Saya kira Monep pun relatif bisa lah Bisa ya? dilakukan secara tatap muka Betul. ya dengan itu tadi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Jadi intinya Monep itu dilakukan sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi ya. Kondisi. Jadi ya instrumen yang diperlukan tentunya disesuaikan juga dengan apa tujuan daripada Monep itu, ya data apa yang diperlukan, ya jadi ya di ini aja lah, jangan sampai mempersulit diri, ya jangan sampai apa namanya itu membuat instrumen yang banyak tapi kita nanti sulit untuk mengolah dan menganalisisnya, Bu. Nah, sedangkan bagaimana sekarang cara mengolah dan menganalisis hasil Monep itu sendiri? Ya kalau cara mengolah ya tentunya kita bisa melalui bantuan perangkat elektronik ya. Misalnya kalau dalam bentuk angket kita bisa menggunakan program Microsoft Office ya. Misalnya Excel ya. Itu kan untuk angket dihitung. Tapi sekarang juga kan sudah canggih ya, sudah zaman digital. Kalau sekarang survei itu atau Monep itu juga bisa menggunakan yang namanya Google Form ya. Google Form ya? Ya, kalau Google Form kan bisa itu data-datanya bisa otomatis ya terkumpul. Lebih Jadi kita cepat juga ya? ya lebih cepat juga. Nah, kita nanti kan tinggal menganalisisnya saja ya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Dan menyusun laporan tersebut juga ya Pak ya? Ya, jadi laporan itu nanti sebagai produk ya dari hasil Monep yang nantinya akan dilaporkan kepada kepala sekolah. Dan hal yang harus digarisbawahi dari pelaksanaan Monep ini adalah jangan sampai terkesan Monep ini mencari-cari kesalahan. Karena cenderung orang tidak banyak mau sekali Monep. banyak Ya, sekali itu yang beranggapan bahwa mencari-cari kesalahan gitu ya. Ya, jadi Monep itu bukan mencari-cari kesalahan, tetapi hanya untuk memastikan ya
kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaannya. Kalaupun ada misalnya kekurangan-kekurangan, bukan dicari siapa yang bersalah, tetapi apa masalahnya Solusinya ya. dan apa alternatif solusi atau rekomendasi ya yang diajukan dari petugas Manef itu untuk perbaikan di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi memang Iya, betul. supaya perlu digarisbawahi ya, karena pada dasarnya orang cenderung eh, tidak nyaman ketika ada petugas Betul, Manef betul misalnya. sekali. Tertekan seperti Tertekan itu. ya, Mm, jadi ya tidak nyaman lah intinya ya. mm. Hmm. Lalu Nah, Bapak, apa tantangan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan itu sendiri, Pak? oh ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu ada tahapan yang belum saya jelaskan Bu Erni ya. Tadi kan Ya. pemetaan mutu, penyusunan Mm-mm. rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan Mm-mm. pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu, dan Ya, yang terakhir adalah penyusunan strategi pemenuhan strategi ya. mutu yang baru. Mm. Ya, Mm. itu tahap yang ke berapa ya? Satu, Keenam, ya. Atau bentar, pemetaan, penyusunan ke pemetaan, rencana pemenuhan penyusunan, mutu, pelaksanaan, monitoring. Ini yang kelima berarti ya. Yang kelima kelima ya. itu adalah penyusunan strategi pemenuhan mutu yang baru. Nah, ketika indikator-indikator atau subindikator ya dari mutu tiap standar nasional pendidikan itu sudah terpenuhi, maka sekolah dibolehkan menyusun strategi penyusunan mutu yang pemenuhan mutu yang baru ya, karena standar nasional itu kan standar minimal ya yang Mm. perlu ada di sekolah atau perlu dilakukan oleh sekolah. Jadi ketika standar minimal itu sudah tercapai, maka sekolah boleh meningkatkan mutu dari standar-standar yang sudah ada tersebut. Tetapi melihat kondisi sekarang sebenarnya PR dari sekolah-sekolah itu adalah untuk memenuhi standar yang minimal dulu aja itu juga masih Mm. berat ya. Apalagi Iya, dilihat dari sisi kondisi situasi gitu kan, lokasi sekolah ya, kondisi sumber daya manusianya. Jadi memang masih jauh lah ya. Jadi mm. mampu memenuhi 8 standar pun itu sudah uyuhan kalau dalam bahasa Sundanya ya, sudah Betul. uyuhan. Ya, jadi itu ya. Jadi Mm. tahapan-tahapannya yang perlu dilakukan oleh sekolah. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana tantangannya ya? Ya, tantangannya. Tantangan tantangan pelaksanaan SPMI ya. Ya, tantangannya kalau Ya. saya perhatikan ya ada tantangan dari internal ya maupun tantangan dari ekstra Mm. warga sekolahnya itu sendiri ya, ketika misalnya masih melihat SPMI ini hanya urusan sekelompok orang, tidak Mm. peduli atau kurang peduli terhadap berbagai program yang dijalankan. Itu mah bukan program saya mana tuh ke Ilwan gitu kan Mm. misalnya. Padahal peningkatan mutu itu adalah tanggung jawab bersama. Ya di sini perlunya sinergi, perlunya kolaborasi. Karena itu memang perlu kepemimpinan kepala sekolah yang kuat lah ya, yang bisa Mm. mengatur semua program peningkatan mutu sekolah ini. Jadi itu tantangan yang dari luar itu kan dari luar diri warga sekolah itu sendiri, misalnya Mm. tantangan sarana prasarana ya, Betul. tantangan Biaya, biaya gitu, karena pemenuhan kebanyakan mutu itu biaya. ya, karena pemenuhan mutu itu juga memang tidak bisa lepas dari sarana dan prasarana penunjang ya, sehingga Mm. berbagai program pemenuhan mutu itu bisa dilaksanakan. Tetapi walau demikian ya, walaupun ada tantangan, kalau misalnya setiap warga sekolah itu punya komitmen, ya insya Allah bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga akan muncul yang namanya sekolah sebagai sebuah organisasi pembelajar gitu ya. Mm. Betul. Terus kira-kira bagaimana cara mengatasi tantangan itu sendiri supaya semuanya berjalan dengan baik? Ya, cara mengatasi tantangan itu pertama, yaitu tadi, karena tantangannya kan internal eksternal, ya, cara mengatasinya pun harus secara internal dan eksternal. Internal itu ya harus setiap warga sekolah itu harus membangun sebuah kesadaran bersama, ya, harus membuat suatu komitmen yang datang dari diri sendiri bahwa yang namanya peningkatan mutu ini adalah jadi sebuah kebutuhan, ya,
Jadi ada pepatah mengatakan quality is everybody's business. Ya. Kualitas itu adalah urusan setiap orang. Jadi mulai dari resepsionis, mulai dari penjaga pintu gerbang sampai kepada kepala sekolah itu harus bisa mencerminkan mutu gitu kan. Tentunya Mutu, ya. sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Ya misalnya ketika seorang resepsionis ya atau misalnya penjaga sekolah ya ada tamu melayani dengan baik, itu juga bagian daripada bagian Betul. daripada pemenuhan mutu ya. Seorang guru melaksanakan KBM dengan baik, melayani peserta didik ya. Peserta didik ya. Ya, peserta didik ya dengan baik dalam kondisi sekarang ya, pembelajaran daring, luring dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada pemenuhan mutu. Ya, Pokoknya kepala seluruh warga sekolah ya harus seluruh turut warga serta sekolah ya. tidak terkecuali ya. Plus juga memang dukungan dari komite sekolah yang perlu terus Nah, itu ya. dioptimalkan. Komite Ya, sekolah juga ya. ya itu kan. Itu dari jadi cara mengatasinya ya tadi internalnya adalah membangun kesadaran bersama, eksternalnya ya perlu diadakan sarana dan prasarananya. Jadi kepala sekolah juga harus bagaimana nih mengadakan sarana prasarana yang dibutuhkan ya. Tentunya mungkin ya dengan dana yang ada ya. Kalau di sekolah itu kan ada dana BOS misalnya ya untuk pengadaan sarana prasarana. Saya kira itu bisa dioptimalkan gitu. Lalu adakah kiat-kiat khusus supaya pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan itu berhasil dengan baik gitu Pak? Ya, kiat-kiat khususnya diantaranya adalah perlunya sosialisasi ya. Sosialisasi kepada warga sekolah, karena kadang-kadang warga sekolah juga kurang paham apa itu SPMI. Betul. Ya. Harus komunikasi ya intinya ya. Ya, yang tahu SPMI itu hanya yang ditugaskan di kelas saja gitu. Betul. Setelah itu tidak disosialisasikan. Ya, jadi kepala sekolah ya bersama dengan guru yang memang paham itu juga harus menyosialisasikan SPMI melalui berbagai media ya, baik itu secara tatap muka maupun mengoptimalkan media sosial. Jadi kalau sudah disosialisasikan mah ya itu istilahnya sudah gugur kewajiban ya melaksanakan tugas dan warga sekolah diharapkan juga bisa meresponnya dengan positif. Terus juga kepemimpinan kepala sekolah yang kuat ya, dalam artian kuat di sini bukan kuat otoriter, tetapi kuat secara konsep dan kuat secara kompetensi manajerialnya. Bagaimana cara mengelola sekolah dengan baik gitu ya. Nah, supaya apa? Peningkatan mutu sekolah ini terarah. Terus ada juga perubahan paradigma. Tadi saya sudah sebutkan ya, perubahan paradigma itu yang tadinya mungkin posisinya pasif gitu kan, nunggu komando ya. Sekarang menjadi lebih aktif, berpikir, berpartisipasi bagaimana nih upaya-upayanya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Jadi di sini ada partisipasi ya, ada kerjasama, ada kolaborasi dan ada sinergi berbagai warga sekolah itu ya, dan menjadikan mutu sebagai suatu kebutuhan bersama, bukan atas dasar formalitas memenuhi perintah dari atasan misalnya ya, atau hanya sekedar ingin mendapatkan label tertentu. Terus juga ada komitmen dari TPMPS ya. Komitmen TPMPS itu memang sangat penting ya, makanya TPMPS dipilih ya tipe-tipe inilah petarung lah, manusia-manusia petarung ya, tipe pemikir dan tipe pekerja yang nantinya akan menjadi lokomotif perubahan yang menjadi generator perubahan yang ada di sekolah itu. Ya, terus berikutnya ada berjiwa pembelajar. Karena SPM ini adalah suatu hal yang baru mungkin ya. Jadi setiap warga sekolah, TPMPS ya khususnya harus banyak membaca berbagai macam regulasi terkait dengan SPMI dan juga berbagai referensi ya atau juga petunjuk teknis tentang bagaimana implementasi SPMI di satuan pendidikan itu. Dan berikutnya memahami setiap tahapan SPMI seperti yang tadi saya katakan, dari mulai pemetaan mutu, ya, penyusunan rencana pemenuhan mutu, pelaksanaan pemenuhan mutu, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan mutu sampai kepada penyusunan strategi pemenuhan mutu yang baru. Yang berikutnya ya, adanya konsistensi dalam pelaksanaan SPMI. Yang biasanya di kita itu cek bahasa Sunda namanya rubuh-rubuh gedang gitu ya. Tiap ada program disangkanya ini cuma proyek gitu kan, 1-2 tahun, 3 tahun.
sudah selesai bubar. Nah, SPMI itu bukan proyek ya, bukan pesanan dari atas, tetapi justru adalah suatu semangat bersama bagaimana meningkatkan mutu sekolah secara bertahap dan berkelanjutan. Jadi siapapun pemimpinnya, ya tahun berapapun, SPMI itu diharapkan secara konsisten. Ya, intinya SPMI itu kan hari ini harus lebih baik daripada hari ini. Itu sebenarnya filosofi daripada SPMI itu, ya. Ya, jadi konsistensi, dan konsistensi itu memang butuh tenaga, butuh komitmen, butuh perjuangan yang keras ya. Karena memang setiap warga sekolah itu belum tentu memiliki pola pikir yang sama gitu. Ya, jadi perlu ya komunikasi antar warga sekolah ya, sehingga tercipta suatu iklim yang kondusif di dalam peningkatan mutu satuan pendidikan ini. Dan yang terakhir adalah pembinaan yang optimal dari TPMPD atau tim penjaminan mutu pendidikan di daerah. Karena sekolah pun tidak bisa bergerak sendiri dalam peningkatan mutunya. Perlu ada pembinaan. Dalam hal ini dari pengawas pembina, ya, dari tim daerah ya, yang memberikan semacam pembinaan, semacam supervisi, bimbingan, arahan, petunjuk tentang bagaimana pelaksanaan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di satuan pendidikan. Dan tentunya nanti ketika sekolah bisa meningkatkan mutunya secara bertahap dan berkelanjutan, akan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerah. Jadi pemerintah daerah pun sangat berkepentingan ya dengan pelaksanaan SPMI di daerah ini. Ya kalau sekolah-sekolahnya bagus kan otomatis daerah juga akan bagus, akan terkenal. Terangkat ya, ikut terangkat. Ya akan ikut terangkat. Dan juga aspek pendidikan ini kan bagian daripada IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Ya, Indeks Pembangunan Manusia itu kan ada 3 ya, aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi atau daya beli. Jadi kalau pendidikannya bagus, otomatis ya nama daerahnya pun akan terangkat, sekolah-sekolahnya akan banyak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Begitu Bu, kurang lebih tips-tips sukses atau kiat-kiat sukses pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan. Intinya ini perlu ada kerjasama, kolaborasi, dan sinergi antar berbagai